Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, ketemu lagi di kelasnya Miss Gilang. Tapi kali ini kita ketemu di kelas bahasa Inggris. Ya, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas di chapter 1. Kalian bisa buka cek LKS-nya ya. Itu kalau nggak salah ada di halaman 3. Untuk yang chapter 1 itu saya akan membahas suggestions. Langsung saja ya ke materi. Jadi di pertemuan kali ini atau di materi kali ini, kompetensi dasarnya adalah siswa diharapkan dapat menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi intransaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, nanti tuh kita harus perhatiin unsur kebahasaan should dan can, oke? Nah, karena kita sekarang ngebahas suggestions, berarti kita membahas yang saran dulu nih. Terus kompetensi dasar selanjutnya adalah menyusun teks interaksi transaksional, lisan dan tulis, pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Oke? Nah, kita bakal ngapain aja sih di materi kali ini atau di pertemuan kali ini? What are we going to learn? First, we are going to learn how to give suggestions. Jadi gimana kita akan memberi saran? Ya. Setelah tahu kita bagaimana cara memberi saran, selanjutnya kita akan belajar how to ask suggestion. Nah, kita udah memberi saran nih. Setelah itu kita belajar ask alias meminta ya. Jadi bagaimana kita kalau mau minta saran nih sama teman atau minta suggestion, oke? Nah, udah tahu caranya memberi saran, sudah tahu caranya meminta saran, itu kita harus tahu caranya how to respond it. Ya, jadi kita harus tahu nih, masa ada yang ngasih saran kita diem aja, kita harus respon dong ya. Oke, pertama, karena pertemuan bagian ini kita membahasnya suggestion, kita bahas yang suggestion dulu ya. Suggest itu means to give a suggestion, that is to introduce or propose an idea or a plan for someone's consideration. Jadi suggestion itu adalah kita memberikan saran atau memberikan sebuah ide atau rencana supaya dapat dipertimbangkan oleh orang tersebut ya. Next. Nah, bentuknya seperti apa sih itu suggestion? Bisa bentuknya sebagai solution. Apa itu solution? Solusi ya. Jadi kalau ada lagi galau nih, solusinya apa nih ya. Terus ada juga idea atau ide ya maksudnya. Jadi saya lagi nggak ada ide nih mau ngapain. Kamu bisa tuh kasih suggestion. Atau bisa juga planning ya. Atau apa planning? Rencana ya. Lalu juga terakhir tadi advice atau saran ya. Langsung kita ke contoh. Contoh kata-kata yang digunakan atau kalimat-kalimat yang digunakan untuk kita memberi saran ya. How to give suggestion. Yang ini dulu. Ada di sini kita lihat let's. Ya, let's itu singkatan dari let us, disingkat let's ya. Terus ada juga why don't you? Why don't you? Don't you ya, jadi kalau disatuin itu jadi why don't you, asik ya. Terus juga ada you could, biasanya l-nya itu nggak dibaca jadi you could, oke? Ada juga you should ya, yang satu you could, yang satu you should. Nah, semuanya ini sama diikuti oleh infinitive verb ya, yang why don't you juga diikuti oleh infinitive verb, yang you could juga diikuti oleh infinitive verb, dan you should juga sama diikuti oleh infinitive verb. Apa sih itu infinitive verb? Ada yang tahu? Infinitive verb itu maksudnya adalah verb yang
originnya seperti itu, atau kita sering dengarnya verb 1 ya. Contohnya kayak study, go, write. Jadi bukan yang going, reading, atau yang misalnya helped. Itu sudah bukan infinitive verb lagi, yaitu atau verb 1 harusnya ya. Contoh dari let's deh, kita lihat di sini. Let's. Jadi kita mau ngasih saran nih. Let's go to Resinda Park Mall. Go, ya. Go di sini artinya dia pergi. Ayo kita pergi ke Resinda Park Mall, ya. Go di sini adalah verb 1. Lalu kita pindah ke why don't you? Why don't you do your homework? Kenapa kamu nggak ngerjain PR kamu aja? Ya, kan ini saran ya kan. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR-mu saja? Ya, ada di sini do. Do di sini maksudnya adalah mengerjakan ya, verb 1-nya dari kata mengerjakan. Atau do bahasa Inggrisnya, sorry. Terus ada di sini you could. You could borrow my pen. Ya, kamu bisa minjem pulpen saya ya. Borrow. Ini juga sama verb 1 atau infinitive verb dari kata borrow. Selanjutnya ada you should. You should take a medicine. Maksudnya adalah ya kamu sepertinya harus minum obat. Kamu sebaiknya minum obat. Ya, itu kata benarnya. Arti yang sebenarnya. You should take a medicine. Misalnya kamu lihat lagi teman kamu itu lagi pucat nih, atau lagi muntah-muntah, lagi sakit. You should take a medicine. Oke? Nah, itu contoh-contoh semuanya ini menggunakan infinitive verb atau verb 1 untuk memberikan suggestion, give suggestion. Atau bisa juga pakai kata how about. Contohnya, how about going to supermarket? Gimana kalau pergi ke supermarket? Nah, kita lihat di sini katanya kalau how about itu berbeda dengan sebelumnya, diikuti oleh doing something atau activity. Jadi kalau activity itu dia harus menggunakan verb tapi dikasih imbuhan ing ya. Contohnya going. Contoh laginya writing. Contoh laginya studying. Contoh lainnya doing ya. Nah, kebetulan di sini saya pakai contohnya going. How about going to supermarket? Atau bisa juga nih pakai what about, mirip-mirip ya. Tapi kalau dilihat dari apa yang mengikuti selanjutnya, kalau how about itu diikuti oleh activity atau verb ing, tapi kalau what about itu diikuti oleh noun. What about something or someone, sesuatu atau seseorang ya. Jadi misalnya gini, I don't know what to eat. Saya lagi bingung nih. I don't know what to eat. Aku nggak tahu nih mau makan apa nih. Terus kamu bilang, what about ice cream? Gimana kalau es krim? Ya, artinya mirip-mirip sih, sama juga gimana what about. Tapi kalau misalnya what's about itu cuma diikuti oleh kata noun. Gimana kalau es krim? Nah, tapi what's about itu only if you are not sure. Jadi kalau kamu nggak yakin nih, pakainya what's about. Jadi kayak saran tapi kamu juga masih belum yakin gitu. Tapi kalau pakai how about kamu udah yakin. Terus bisa juga digunakan sebagai objection, keberatan ya. Jadi can be used for objection. Contohnya gini, misalnya teman-temanmu itu pergi ke mana ya? Pergi ke kolam renang, padahal kamu nggak bisa renang ya. Let's go to the swimming pool, katanya. Tapi kamu bilang, what about me? Gimana dengan saya gitu? Aku kan nggak bisa berenang, I can't swim. Atau I don't bring a swimsuit ya. Jadi kamu nggak bawa baju renang gitu ya. Bisa pakai what about. Dan contoh lainnya bisa tuh pakai I suggest. Nah, kalau I suggest itu biasanya bukan diawali, maksudnya diikuti oleh that atau noun clause. Jadi that bla 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 gitu. Nggak bisa cuma that doang. Contohnya gini, I suggest that you go home earlier. Saya menyarankan
kalau kamu pulang duluan. Mungkin karena orang tuanya sudah nelpon-nelpon ya. Jadi, I suggest that you go home earlier. Atau teman kamu lagi sakit nih. Kamu bilang, I suggest that you see a doctor. Saya sarankan kamu pergi ke dokter. Gitu ya. Oke, next. Nah, ini ada contoh dialog ya. Silahkan kalian coba dengarkan. Dialog yang pertama. Kedengeran nggak ya? Oke. Ini saya ambil dari YouTube. Silahkan kalau kalian merasa bermanfaat bisa di follow orangnya ya. Maksudnya channelnya. Wait a minute. Anang Dwi Prasetya. I haven't finished my assignment. It's difficult to find the references. Why don't you go to the library? There are lots of books that we need. You're right. I'll go there. Oke. Di percakapan tadi ada yang memberi saran. Apa itu? Why don't you go to the library? Ya, jadi digunakan contoh kalimatnya seperti itu. Tuh udah ada terjemahannya ya. Jadi bisa kalau ngerasa tinggal di replay aja. Next. Nyalain dulu. Oh, udah. I'm tired. I helped my dad paint the fence this morning. You should take a rest. You really look pale. You're right. I'll go home now. Nah, itu contohnya. Yang ngasih saran siapa? Yang cowok apa yang cewek? Yang cewek. Bilang apa dia? You should take a rest. Kamu sebaiknya istirahat. Kan capek tuh katanya habis bantu ngecat pagar. Ya. Jadi gitu contoh untuk give suggestion. Gimana, Miss, kalau misalnya saya coba dulu. Let's try ya. Giliran kamu dulu nanti selanjutnya. I'm bored. Apa artinya I'm bored? Aku bosen. Kira-kira kamu mau bilang apa ya kalau saya bilang, I'm bored? Tulis di kolom komentar, oke? Boleh. Terus ini ada teman kamu nih dengan muka magernya bilang, I'm hungry, dengan perut yang keruyukan gitu ya. Kamu bakal ngasih suggestion apa nih? Isi juga di kolom komentar. Nah, tadi udah tuh give suggestion. Sekarang gimana kalau ask suggestion? Meminta saran ya. Nah, kamu bisa pakai kata shall. Pernah dengar? Nah, shall itu bagian dari model ya. Shall. Shall. Shall we atau shall I? Kalau shall we ngajak-ngajak ya. Shall we go? Gimana kalau kita pergi? Atau shall I go? Kalau haruskah saya pergi? Shall I go? Atau juga bisa pakai should. Sama tadi ya. Kalau tadi diawali, kalau ngasih itu you should take a rest. Nah, kalau ini yang nanya, jadi pakai should-nya di awal ya. Oh ya, selain should I juga tadi ada what should I ya. Bisa tuh pakai what should I. What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Or what should I wear? Apa yang harus saya pakai? Atau bisa juga nih nggak pakai shall, nggak pakai should, tapi pakainya do you have any suggestion for me? Kamu ada saran nggak buat aku? Ya. Atau bisa juga what do you recommend for me? Apa yang Anda rekomendasikan kepada saya? Nah, kita habis itu latihan lagi. Oh, belum, masih ada, sorry. Do you have any idea? Ada ide nggak? Kita mau ngapain nih? Do you have any idea? Kayak tadi, I'm bored. I'm bored. Do you have any idea? Ya,
Seperti itu. Tambahan dulu. Nah, let's try. Tadi kan udah tuh cobain yang give suggestion. Sekarang kita yang minta ask suggestion. You are invited to a party. You don't want to go alone. You ask one of your friend. You ask one of your friend. Jadi kamu diundang ke pesta. You are invited to a party. You don't want to go alone. Kamu nggak mau pergi sendirian. You ask one of your friend. Terus kamu minta deh salah satu teman kamu. Nah, kamu kira-kira bilangnya apa? Pakai yang tadi, jangan yang lain. Contohnya yang asking suggestion. Gimana? Shall atau should? Ya, tulis di kolom komentar atau silahkan kamu misalnya latihan sendiri di rumah. I don't want to go alone. Shall we? Sudah? Okay, next. Nah, you are hungry and you don't want to eat. I mean, you are hungry, kamu lapar. Terus you don't know what to eat. Kamu nggak tahu nih mau makan apa ya. And you don't know any good restaurant. Terus kamu juga nggak tahu nih rekomendasi restoran yang bagus ya. Nah, kamu nanya, belum. Terus kamu nanya ke teman kamu, kira-kira apa pakainya? Sudah? Oke, skip. Tapi ini langsung muncul duluan ya. Ini yang ini nanti dulu. How to respond suggestion. Nah, sudah nanya, sudah minta, respon dong, direspon ya. Apa responnya? Kita ada dua pilihan, bisa accept, bisa juga decline. Bisa menerima, bisa juga no, menolak ya. Nah, yang accept dulu deh. Katanya kalau misalnya nerima itu bisa pakai it sounds great. Misalnya kamu nanya tadi ya restoran, terus dia udah ngasih saran, terus kamu setuju, it sounds great. Atau bisa juga it sounds good to me, atau cukup sounds good. Oke? Atau oh, that's a good idea. Itu ide yang bagus. Atau misalnya okay, I will. Katanya tadi misalnya you should take a rest. Okay, I will. Nah, ini kalau decline nih. Kalau decline artinya menolak ya. I don't think it's a good idea. Kayaknya itu bukan ide yang bagus deh. Terus I'm not sure about that. Saya nggak yakin tentang itu. Atau sorry, I don't feel like bla bla bla. Nah, maksudnya diikuti oleh biasanya verb ing ya. Contoh misalnya kayak tadi let's go to the Resinda Park Mall. Contoh udah ada tadi kan saya bilang ya di awal. Let's go to Resinda Park Mall. Terus kamu lagi nggak mood gitu ke RPM, asik. Terus kamu bilang sorry, I don't feel like going. Ya. Nah, ini baru alternative to decline. Nah, apa? Bisa juga kamu bilang I would rather atau I prefer. Ya, jadi setelah kata-kata yang di atas ini kamu bilang ini atau langsung aja bilang ini juga boleh. Ya, jadi misalnya tadi let's go to Resinda Park Mall. Terus kamu bilang sorry, I don't feel like going. I would prefer stay at home. Lebih bagus stay at home ya, lagi masa pandemi kayak gini. Atau I prefer stay at home. Ya, bisa pakai I prefer atau I would rather. Pilih salah satu, jangan dibawa semuanya, oke? Nah, segitu aja dulu ya materi yang suggestion. Next meeting kita bahas yang offers. Suggestions and offers. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you y'all.